Oke, sudah dimulai. Uranya Bisa, sudah Pak, bisa. lengkap. Ye. Monggo Bapak Ibu yang kelompok satu, silakan untuk coach kita Bapak Mustafirin sudah hadir. Silakan bisa menampakkan wajahnya dan bisa kita mulai. Monggo kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin, waktu tempat kami persilahkan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda telah berada, Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih eksis, kita masih segar untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun di luar sejak mulai akhir bulan Agustus terjadi demo. Saya kira Mbak Alifa Zulfa ikut demo. Mbak Alifa nggak ikut demo. Mas Gak Ahmad apa-apa. Sufyan nggak ikut demo. Tidak, Bapak. Oh ya, ini demonya sebenarnya bagus, aspiratif, cuman salah sasaran sehingga perang dengan polisi ini ya harus dikurangin. Ya, tidak boleh itu. Boleh itu demo boleh asalkan bersifat ilmiah, sistematis, ya kan. Aspirasinya disampaikan sehingga nanti dicatat. Nah inilah karena gara-gara para koruptor dibiarkan tidak pernah dihukum sehingga masyarakat itu eh, gerah begitu ya. Tapi insya Allah semoga presiden kita bisa apa mengantisipasi bisa menjalankan dengan baik, tetap sehat walafiat warasan. Begitu. Baik, kita mulai Mbak Alifa. Ini pertemuan dengan saya ya hari yang keberapa ini? Halo, halo, suaranya enggak dengar nih. Apa-apa. Mas Hari pertama, Bapak. Alifa Zulfa Dahlan, ini hari yang keberapa? Hari ke- agenda 3 hari kedua. Oh ini agenda berapa? Agenda 4. Tiga. Agenda agenda berapa ini? Agenda 3, Agenda Bapak. 3, Bapak. Sesuai jadwal. Kalau saya tuh ngajarnya agenda 1 ini. Coba coba mana? Halo, Mas Mas katanya tadi coaching. Bapak ini coaching agenda 1, 2, 3. Oh gitu makanya Oh, dan ini coaching Nggih, ya, ini Pak. Ya, coaching. coaching. Kalau hanya ngomongnya agenda 3 saya tidak punya jadwal mengajar itu. Nah, kalau coaching ya, kalau sudah coaching berarti ini kita menyampaikan agenda 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Baik, berarti kemarin sudah membuat tugas-tugas yang seperti wawasan kebangsaan sudah direview semua ya. Mas Andreas, oke, Bapak. sudah ya. Oke. Oke, kemarin agenda 1 yang ngajar siapa? Pak Mukhlis, Pak. Oh, Pak Bapak Muflis. Mukhlis. Oke, Oke. sekarang ini agenda 2 siapa? Pak Ahmad Subhan. Nah, Ahmad agenda Subhan. 3. Bu Katam. Oke, Katam Wakiningsih. baik. Nah, gitu kan enak jelas. Nanti kalau ndak tahu awalnya sebentar ini agak panas saya tak pakai kipas angin sebentar.
Ada. Oke, akan saya ambilkan dulu eh ambilkan materi dulu ya. Saya itu kalau setiap pertemuan itu pasti tak tanyai dulu supaya nanti harapannya jangan sampai nanti saya sudah saya ulang ternyata saya ulang lagi ya begitu. Halo, sudah kelihatan? Assalamualaikum. Ampun, Bapak. Oke, Ampun, Pak. baik, sudah kelihatan ya. Oke. Baik, ini pesertanya 10 orang ya. Kemarin kelihatannya ketika saya mengajar, Mas Adam Ramadan, halo, Hadir, Pak. mau hadir. Wah, kelihatannya belum tidur, matanya sampai sipit kelihatan itu ya. Oke, Nah, Pak. ya. Minum kopi ya. Nah, itu kamu posisi Beres, di Pak. mana? Saya Di di Kabupaten Semarang, Pak, di KUA Tengaran. Oh, kalau Semarang ya. Nah, coba nanti sama sebelahnya buatkan kopi gitu ya. Gitu biar semangat gitu ya. Kayak itu loh, Mas Ardian Ferdi Firmansyah nggak ngantuk kelihatan tuh. Mas Sofyan nggak ngantuk ya. Nah, itu ya. Abdul Majid orang ngantuk gitu. Mbak Ainaya Gustin malah ngelindur gitu. Anisatul Hakimah gitu malah mangan gitu. Mas Aldi Muhammad, bajune batik anyar bertuku ning Jobar. Ya. Oke. Baik, sekarang saya mau tanya, Mas Aldi, agenda satu itu tentang apa? Coba tak tanya. Tentang wawasan kebangsaan, Pak. Nah, yang keras, ayo kurang Sama keras. Laki-laki suaranya harus keras. sikap perilaku bela negara kalih wawasan kebangsaan, Bapak. Oke. Yang mengajar siapa kemarin? Agenda 1, Pak Muklis, Pak. Agenda satu, oke. Baik. Mbak Ainaya Gustin. Ya, Pak. Agenda satu tentang apa, ayo? Kan kebangsaan dan bela negara, Pak. Oke. Berarti tidak ngantuk ya? Oke. Agenda satu tentang wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan. Ini penguatan dan peran agenda satu. Indikator hasil belajarnya apa? Menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari. Kemarin sudah mendapatkan dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, untuk agenda satu, sudah ya? Oke. Hmm, oke. Sekarang agenda 2, Mas Taufik. Tentang apa, yuk? Ahmad Taufik. Agenda 2. Mas Ahmad Taufik, agenda 2 tentang apa, yuk?
Ahmad Taufik. Agenda 2 tentang apa? Malah ngulungani malah nih. Oke. Ahmad Taufik. Tentang kesiapsiagaan bela negara, Pak. Tentang apa? Agenda 2 tentang apa? Isu-isu kontemporer. Oke. Nah, ini untuk yang satu dulu. Mbak mau tanya, Mbak Anisatul Hakimah. Halo. Iya, Bapak. Nah, lo wajahnya kok bayang-bayang no. Kayak lagunya Una Sutra kayak terbayang-bayang di mata jauh-jauh lah kalau lagu kono. Kok rada bayang-bayang rak sing liyane kan cetong. Mbak Anissa sudah punya judul apa belum? Sudah, Bapak. Wah, mantap. Lah ini kalau sudah punya judul, ini agenda satunya. Pertama, mengidentifikasi deskripsi isu, memilih, mendalami, setelah didalami, baru dipilih. Inilah tahapan empat tahapan dalam karena apa? Agenda 1 itu tentang isu-isu kontemporer. Gitu ya, baik. Rencana Mbak Anisatul Hakimah tentang apa? Iya, mohon izin, Bapak. Saya ingin menganalisis tentang optimalisasi penulisan karya tulis ilmiah dan publikasi jurnal sebagai percepatan kelulusan mahasiswa di program studi gizi UIN Oh, Wali sampai Songo. dosen ini. Iya, Bapak. Dosen di mana? UIN Wali Songo Semarang, Bapak. Oh, di sana. Fakultas apa? Fakultas Psikologi dan Oh, Kesehatan. psikologi. Anu ya, Zubaidi ya, Prof. Zubaidi ya, rektornya, adekannya. Iya, Bapak. Prof. Zaidi. Ya, nanti rencana mentornya cari siapa mentornya nanti? Saya dengan Bu Dina, Bapak. WD 2. Siapa, Wi? Bu Dina Sudiati, WD 2. Oh, cewek, apa tak kenal aku. Oke. Baik. Baik, sekarang agenda 2. Mas Abdul Majid, agenda 2 tentang apa, Mas Abdul Majid? Tentang ASN berakhlak, Pak. Oke. Baik. Inilah agenda 2 tentang apa? Nilai-nilai dasar ASN. Ya. Seluruh mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Ya. Lah ini agenda 2 minimal sudah bisa melakukan ini. Nah, tadi agenda 1 kan masalah tadi ya. Tadi agenda 1 apa? Tentang apa tadi? 4 tahapan sudah dijalankan. Nah ini agenda 2. 1 berorientasi pelayanan. Nanti materinya bisa diambil di BLC ya dengan panitia. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ya, oke. Agenda 3, kira-kira tentang apa? Coba mau tanya, Mas Ahmad Sofyan As-Sauri, yo. Tentang manajemen ASN dan smart ASN, Bapak. Oke, sekarang kita buktikan. Oke. Yaitu smart governance, ya.
Seluruh mata pelatihan agenda ini disampaikan secara terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberi penekanan pada kemampuan berpikir yang kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Ya, enak ini. Oke. Nah, ini. Selamat mengaktualisasikan manajemen ASN. Mas Ardian, sudah punya judul apa belum? Sudah mengidentifikasi isu-isu apa belum? Ampun, Pak. Hah? Ampun. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Apa rencana nanti yang akan diangkat? Optimalisasi pengolahan data kelembagaan madrasah ke Jawa Tengah di Kanwil Kemenak, Pak. Oh, sampai di Kanwil ini. Iya, di Kan di Jawa Kanwil. Tengah. Ya, betul. Bagian apa? Saya di tim kelembagaan, Pak. Oke, Bidang baik. pendidikan madrasah. Oke. Overview agenda 4, kira-kira tentang apa? Inilah baru yang keempat. Ya. Yang keempat ini jenengan melakukan aktualisasi. Pelatihan untuk pembelajaran agenda habituasi adalah aktualisasi. Panjenengan mengaktualkan apa yang ada di kantor panjenengan. Kemarin agenda 1 dijelaskan, ya harus di institusinya sendiri-sendiri, harus apa di lembaganya sendiri, ya gitu kan? Paling tidak pertemuan ini panjenengan sudah satu konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, itu. Sebenarnya aktualisasi itu apa, Mbak Alifa, Julfa, kira-kira? Apa itu aktualisasi, Mbak Julfa? Aktualisasi penerapan, Bapak. Aktualisasi penerapan ya. Tidak apa-apa, silakan nanti kan ada jawabannya itu. Mas Adam yang hampir mau ngantuk, yuk nggak jadi yuk. Makan sambal yang banyak ya. Nanti biar matanya agak sipitnya hilang. Belum makan siang malah, Pak. Oh gitu. Oh belum makan siang ya? Karena puasa. Tadi lanjut, Pak. Oh tadi dilanjut ya? Nggak apa-apa. Yang penting nanti kan kamu lulus. Siap, amin, amin. Ini kalau Sama kamu istri pun, Pak. sampai tidak mengikuti, tidak sampai 100% ditunda bisa gagal. Makanya ini mau tidak mau harus diikuti ya. Gitu ya. Rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, kan ini? Persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi paling tidak panjenengan ini sudah mengaktualisasikan, sudah bisa menjelaskan, sudah punya rancangan-rancangannya, ya kan? Sudah bisa mengevaluasi, ya kan begitu. Oke. Nah, ini agenda habituasi 3 hal yang dilatihkan. Ada 2, kendaraan dan tujuan. Kendaraannya apa? Andainya panjenengan itu sudah menemukan, mengenali isu masalah. Yang kedua apa? Menemukan gagasan solutif. Jadi namanya rancangan aktualisasi mencari isu-isu, bukan penelitian. Ini kita bukan penelitian. Kalau penelitian itu apa? Ada yang tahu? Kira-kira tadi yang desain. Mana yang desain tadi? Mbak siapa yang desain tadi? Bentar. Saya, Bapak. Mbak Anissa. Nah, coba. Ini tuh penelitian apa enggak? Kita tanya dulu. Bukan, Bapak. Nah, bukan, ya. Alasannya kok ini tidak penelitian apa alasannya? Kalau penelitian itu biasanya kegiatan ilmiah yang sistematis, terencana, dan Apa kurang keras suaranya? Suaranya kurang keras. Oke.
Mohon izin Bapak, untuk kegiatan penelitian itu biasanya adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, terencana, dan terkontrol untuk mengembangkan serta menguji suatu pengetahuan atau kebenaran. Kalau ini kan kita berbasis observasi ya Bapak, ke lingkungan instansi. Jadi kalau penelitian itu menggunakan metodologi penelitian, ya. Apakah itu kualitatif, apakah kuantitatif, atau apakah mixed, ya, ataukah itu mungkin pengumpulan datanya, analisa datanya, kan begitu ya? Pengumpulannya lewat wawasan, wawancara, observasi, dokumentasi, kan begitu. Nah, gitu kan Mbak Anisatul Hakimah? Iya kan? Nah, itu penelitian. Tapi kalau tidak penelitian, kalau ini hanya mengidentifikasi isu-isu saja. Terus kemudian solusinya bagaimana? Hanya itu. Nah, ini di sini ada kendaraan, terus tujuannya apa? Untuk mengaktualisasikan NND. Apa yang tahu NND? Mas Andreas Iriansyah, apa NND? Ada yang tahu NND? Nilai-nilai dasar ya. Nilai-nilai dasar, nah, gitu ya. Latsar sebagai miniatur pelatihan kepemimpinan, tetapi Latsar tidak sama dengan pelatihan kepemimpinan. Oke. Nah, ini tadi ada yang tidak tahu aktualisasi itu apa sih? Ono sing menampakkan diri, ya. Memangnya jin dan jun itu tidak bisa menampakkan diri, ya, itu. Nah, ini aktualisasi. Nah, gitu ya. Apa intinya apa? Aktual, nyata, terjadi, sesungguhnya ada. Tidak awang-awang. Bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek. Mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan realita. Nah, kalau habituasi, bedanya apa? Kalau habituasi itu proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu, sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi. Nah, gitu ya. Nih. Terima kasih. Ini langsung kita lanjutkan ke penyamaan persepsi. Nah, jadi nanti ada pertemuan lagi yang keberapa? Ini sudah kita mulai. Ini hari yang keberapa? Halo? Tak tanya ini hari keberapa? Bukan pembelajaran yang keberapa? Hari yang keberapa dari mulai awal? Hari ke-11. Nah, hari ke-11 secara skedul jadwal itu panjenengan hari 11 itu sudah saatnya untuk menjelaskan konsep aktualisasi. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi, berarti nanti panjenengan ketemu dengan saya lagi itu nanti hari yang ke-16 coaching agenda, ya. Oke. Baik, sekarang langsung kita tarik. Tarik. Top share. Oke, sekarang kita ambil lagi penyamaan persepsi. Nah, penyamaan persepsi agenda 4 habituasi. Nah, baru kita sampaikan. Oke. Oke, setelah ini nanti panjenengan akan ketemu dengan saya lagi hari yang ke-16. Panjenengan nanti sudah membuat konsep
asinkronus, sinkronus, bab 1 sama bab 2. Syukur-syukur sudah lengkap, itu luar biasa. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke, Mungkin Pak. baik. Nih, ini sekarang hari yang keberapa? Halo? Dari yang ke-11. Ini Yang sudah ke-11. kelihatan apa belum? Belum. 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 Oke. Belum ya? Oke. Sekarang saya sudah kelihatan? Sampun, Bapak. Ampun Nah, Bapak. ini kenapa saya ulang-ulang karena seperti ini? Karena ini kita lewat udara. Kadang-kadang saya kalau mengajar ternyata materinya belum di-share. Rumangsanya apa rumangsanya ini? Rumangsane iki wis di-share tapi ternyata tidak bisa kan begitu. Ini hari ke-12 sekali lagi halo Mas Adam Ramadan, sekarang ini hari yang keberapa? Sekarang hari yang ke-11, Pak. 11. Besok hari ke-12 sinkronusnya 2 jam. Anggaplah besok tidak usah, anggaplah sudah ini. Ini saya rapel sekalian. Nah nanti hari ke-16 2 JP lagi. Hari ke-19 2 JP lagi. Baru hari ke-21 langsung seminar rancangan aktualisasi. Asinkronusnya tidak perlu saya jelaskan. Karena tidak tatap muka. Tapi dihitung banyak ini. Oke. Nanti. Oke, ini hari ke-12 menjelaskan konsep aktualisasi. Saya tak ulang lagi. Terus selalu menanyai, Mbak Aina Agustin, sudah punya rancangan aktualisasi apa belum? Kira-kira isu-isu yang sudah disampaikan ada belum? Kira-kira? Sudah, Pak. Bagus. Tentang apa? Tentang pengoptimalisasian pemanfaat media sosial, Pak. Instagram. Baik, gitu ya. Berarti anggaplah ini hari yang ke-12. Jadi besok jenengan langsung asinkronus. Langsung mencari isu permasalahan. Nah, ini saya sudah menjelaskan hari yang ke-12. 1, menjelaskan konsep aktualisasi. 2, menjelaskan desain pembelajaran. Desain-desainnya kayak apa? Nanti. Begitu ya. Mas Aldi Muhammad Absun, wah ini sudah mulai ngantuk lagi nih. Sudah tidur apa belum tadi? Ya, Belum, Pak. kumisnya. Gitu. Belum, Pak. Ya semoga ngantuknya tidak melaju ke tempatnya Mbak Anissa gitu ya. Oke. Hari ke-13 asinkronus. Nah ini asinkronusnya. Asinkronusnya apa? Carilah isu permasalahan di satker masing-masing. Minimal 5. Scanning menggunakan agenda 3. Agenda tadi tentang apa? Manajemen ASN dan Smart ASN. Artinya isu tersebut masuk bahasan yang mana dari mata pelatihan di agenda 3 tersebut. Ya. Sebaiknya isu-isu tersebut sudah dikomunikasikan dengan mentor. Mbak Anissa, sudah pernah dikonsultasikan dengan mentor apa belum? Sampun, Bapak. Sampun, Bapak. Sama siapa mentornya tadi katanya? Wakil dekan 2 ya. Tadi ya, wakil dekan 2 ya. Cewek atau cowok? Cewek, Pak. Cewek. Ya, oke. Isu-isu sesuai dengan tusi masing-masing jika memungkinkan. Nah, iso. Mbak Anissa itu tentang apa? Jenengan jurusannya apa? Saya di program studi gizi, Bapak. Program studi gizi. Gizi.
akademik gizi ya, kalau akademik gizi ya kalau bisa disesuaikan dengan gizinya. Nah, gitu ya. Paling enggak Mbak Anissa orangnya agak harus gemuk karena akademik gizi. Nanti kalau kurus ya diragukan nanti. Nah, begitu ya. Oke. Awali isu dengan menggunakan kalimat negatif ya. Kalau namanya isu yang itu ya contohnya kurangnya ya, belum adanya, belum optimalnya dan lain-lain baiknya ya. Itu contoh. Buatlah analisis isu dari isu yang sudah ditemukan sampai menemukan core isu. Kemarin menggunakan apa metode APKL dan USG. Mas Aldi, APKL singkatannya apa? Masih ingat? Mas Aldi, apa singkatannya APKL? Masih ingat? Apa singkatannya Mas Aldi Muhammad Absun? Anu Pak, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan Pak. Nah, kalau USG? USG? Kalau USG adalah urgensi, serialness, sama growth Pak. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Mbak Alifa pernah USG belum? Kalau USG isu sudah, Pak. Oh, USG su. Di USG itu toh. Nah, ketika mau punya anak itu kan biasanya di USG. Anaknya laki-laki atau perempuan itu. Gimana? Belum pernah? Belum, Bapak. Oh, belum punya anak? Belum punya suami. Oh, belum pula tak kira sudah punya iki. Mulai aku ya berarti pas kesempatan nih Mas Adam ya juga masih longgar. Kesempatan toh lagi toh. Mas Ardian, Ferdi Firmansyah masih longgar ya toh. Bisa longgar kabeh atau pendekatan sudah surasat apa belum? Belum. Ya Gimana, ini Pak? mumpung kesempatan ya yang masih legan daripada golek ado-ado kesuwen, laren nggo lemari, laren nggo mobil kesuwen beda-beda langsung WA-WA-an cukup. Ngono ya. Oke. Baik, hasil scanning dan analisis ini yang nanti akan kita masukkan pada poin identifikasi dan deskripsi isu. Batas akhir pengumpulan tugas tanggal hari ke-13 pukul 23.59 p. Oke. Itu hari yang ke-13 ya. Baik. Berarti ini hari ke-11, berarti ke-12 besok panjenengan sudah membuat ini. Oke. Hari ke-14 asinkronus lagi. Jika sudah didapatkan core isu, maka cari penyebab isu bisa dengan memakai analisis fishbone. Atau mungkin yang lain silakan tidak apa-apa kalau bisa. Tapi biasanya agenda 1 Widya Iswaranya itu memang menggunakan model fishbone. Mbak Ainaya Agustin, tahu kira-kira apa itu fishbone? Kerangka ikan, Pak. Tulang ikan, kerangka tulang ikan. Mbak Aina itu orang mana? Mbak Aina ya? Bantul, Yogyakarta, Pak. Oh ya, rada ado. Nak omahe Pati, Demak, Jepara, tapi ya ngerti tulang ikan. Basa Jawane ri. Rine, ri. Gitu ya. Ahmad Taufik dari mana Ahmad Taufik? Dari Blora, Pak. Oh, Blora. Ya rada medak Pati sedelok tapi ya onone mung hutan-hutan, tanduran-tanduran tok mau ya. Oke. Baik, ke-15 buatlah matrik kegiatan berisi nomor kegiatan. Nah, nanti ada matriknya. Loh Pak, matriknya kayak apa? Nanti tak kasih model-model bentuknya. Gitu ya. Oke. Kegiatan
tahapan kegiatan, outputnya, kaitan dengan nilai-nilai dasar, mendukung visi misi ya, buatlah dalam format landscape. Batas akhir pengumpulan 15 pukul 23.59. Next. Hari ke-16. Lah ini jenengan ketemu lagi dengan saya ini. Ini anggaplah dengan saya yang ke-12 ini. Lah nanti ke-12 panjenengan sudah membuat ini. Jadi sudah membuat ini. Apa sinkronusnya? Coaching agenda mempresentasikan progres rancangan aktualisasi. Sudah sampai di mana? Nah, begitu. Paling tidak hari ke-16 sudah ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup ya. Ada deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi nilai organisasi, batas akhir pengumpulan hari ke-16 23.59. Nanti setelah Anda presentasi, ada masukan, ada yang dikurangi, ada yang diperbaiki. Nah, melangkah ke 17. Ke-17 apa? Melanjutkan bab 2 rancangan aktualisasi. Deskripsi isunya kayak apa, analisis isunya kayak apa, argumentasi terhadap core isunya kayak apa, nilai-nilai dasar profesi kayak apa, sudah dibuat matriknya apa belum, jadwalnya sudah dibuat apa belum, bagaimana kendala dan antisipasi ya. Ini hari ke-17, batas akhir pengumpulan hari ke-17 pukul 23.59. Hari ke-18 masih asinkronus. Anda sudah membuat bab 3 penutup. Sambil dilengkapi dengan dokumen rancangan aktuasi. Halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka lampiran. Ya, nanti lampiran-lampiran dilampirkan di belakang. Batas akhir pengumpulan tugas hari ke-18 pukul 23.59. Nah, ini baru hari ke-19 coaching. Nah, coaching agenda presentasi. Cukup ini saja. Ini kan ada 2. Cukup ini saja. Jadi apa? Membuat revisi pasca coaching terakhir rancangan aktualisasi batas akhir pengumpulan tugas hari ke-19. Nanti hari ke-20 tidak usah sinkronus, cukup dengan membuat bahan paparan untuk seminar. Nah, setelah itu baru yang ke-21 panjenengan nanti presentasi. Ya. Presentasi rancangan aktualisasi hari yang keberapa kemarin tadi? Hari yang keberapa? 21. Hari yang ke-21. Ya. Oke, sudah itu berarti. Setelah itu baru teknis-teknisnya. Sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Tidak ada sistematika yang baku dalam penyusunan RA. Namun setidaknya bisa memuat beberapa hal sebagai berikut. Nah ini ya, mengandung ini. Bab 1 pendahuluan. Ada latar belakangnya, ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup ya. Deskripsi organisasinya ada profil, ada visi misi nilai organisasi, ada deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi PNS, ada matrik rancangan, jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi, serta penutup.
Nah, ini matrik rancangan aktualisasinya. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kegiatannya apa? 1, 2, 3, 4, monggo. Tahapannya apa? 1, 2, 3, monggo. Outputnya apa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2. Nah, keterkaitannya dengan agenda 2 berakhlak kayak apa? Kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Nah, skedulnya dilihat kegiatan pertama bisa dijalankan sampai minggu 1 sampai nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agenda kedua, kegiatan kedua bisa dijalankan minggu kedua lah. Monggo, itu tinggal tergantung teknisnya. Sesuaikan dengan bulan dan minggu berapa mulai jadwal aktualisasi dan habituasi. Ini sudah ada matriknya. Nanti sambil melihat kakak kelasnya panjenengan yang sudah pernah mengikuti kayak begini, paling tidak nanti panjenengan punya gambaran. Itu. Ini standar umumnya. Jenis huruf Arial. Fontnya font 11. Ya, fontnya font 11. Mbak Alifa. Mbak Alifa. Mbak Alifa dari mana? Saya dari Kementerian Agama Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Kenapa enggak bawa dawet ayu? Nanti bawa dawet ayu ya, teman-temannya dikasih. Mas Adam sampai ngiler sampai ano. Ya, Mas Ardian sampai meringis surat DKI apa dawet ayune gitu. Oke. Font. Mas Mbak Alifa, kalau skripsi itu fontnya berapa? Tak tanya. Kalau skripsi 12. Berapa fontnya kira-kira? Seingat saya 12. 12. Tapi untuk ini 11 ya. Mengikuti aturannya di sini. Kertas HVS ukuran A4 70 gram. Tulisan 1,5 spasi. Ada yang skripsi 2 spasi ya. Nanti tinggal tergantung lembaganya masing-masing. Formulir diagram tabel 1 spasi. Ketukan 7 mulai dari alinea atau baris baru. Ada ketukannya itu ya. Halaman cover atas logo Kementerian Agama nanti tak kandani, tak kei cara nih, tak kei, tak dudoi. Huruf judul 16, jadi rotok gede. Judul itu agak besar. Huruf yang di bawah 14, tanpa nomor halaman. Jadi di depan-depan itu tidak saya kasih halaman. Halaman itu nanti kalau sudah pada pokok-pokok. Margin kiri 3. Atas 3, kanan 25, bawah 25. Nomor halaman Romawi kecil dan halaman bab di bawah tengah. Untuk selanjutnya di pojok kanan atas. File seminar rancangan dan laporan aktualisasi sudah diunggah dalam LMS paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan seminar. Saya tak tanya, pelaksanaan seminar skedulnya tanggal berapa, hari yang keberapa? Ayo. Hari ke-21, Mbak. 21. Hari ke-21. Betul. Krunguku kok 41 aku krunguku ya. Ya, ke-21 itu diseminarkan sebelum 1 hari tanggal 20 atau 19 sudah di-upload. Nanti teknis penguploadannya tanya pada panitia. Sistematika rancangan dan laporan aktualisasi sesuai dengan format lampiran. Nah, ini ya. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil. Calon siapa? Judulnya apa? Itu nama dengan gelar, NIP-nya berapa? Gitu ya. Oke. Mas Aldi Muhammad. Nomor NIP-nya berapa? Masih ingat apa belum? Enggak. Iya, Bapak. Berapa nomor NIP-nya? 2001 2025 051 009. Ya. Ya.
tahun dulu, bulan dulu, tanggal dulu, terus tahun diangkat, gitu. Terus bla 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 bla. Sekarang lembar persetujuannya kayak ini. Lembar pengesahannya kayak seperti ini. Ya, nanti disesuaikan. Dengan ini sudah ada namanya NIP-nya Pak Tuhan. Bapak pimpinan kita ini Kiai ini ya. Terus kepala mengetahui ini juga sama. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Mbak Ainaya, Mbak Anisatul Hakimah. Mbak Anissa aslinya mana Mbak Anissa? Makasih, saya asli situ Bondo, Bapak. Situ Bondo, Masya Allah. Di Bondo, di Ya, Bondo Cipasung. Di Bondo di Pasung, atau di Palu, ya toh. Gitu ya. Jadi namanya di Bondo, Jawa Timur ya, jauh loh. Saya itu kalau ke Bali itu, Denpasar itu sering mengantarkan mahasiswa untuk PPL KKL mahasiswa itu ya. Saya sampai ke Bali itu 16 kali itu. Kan lewati situ Bondo toh? iya Bapak. Kan lewati situ Bondo toh kalau mau ke Bali. Iya, betul Bapak. Situ Bondo ya itu Pasuruan itu jadi itu kabupaten-kabupaten besar-besar itu ya. Oke. Baik, saya kira itu nanti sekali lagi sebelum saya tutup mungkin barangkali ada pertanyaan. Sudah paham ya? Yang jelas nanti kalau punya kakak kelas yang kemarin buat kayak begitu sudah tahu formatnya mudah. Tinggal mengaktualkan saja. Oke? Syukron kasir. Fa insyaallah ana wa antum laliko. Do you understand? Do you understand? Mbak Ainaya, do you understand? Yes, understand. Pak. Yes, I Yes, do. yes, understood. Gitu toh Mbak Anissa, ya. Yes, yes, understood. Oke, matur nuwun. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep, Cakep. tak ulangi meneh. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Alah telat. Itulah nama-nama ikan di kali. Cakep. Mas, Cakep. ini Mancing, Mbak, Mbak mancing, Bima, Mbak. panitia ini sudah siap-siap mau ingin menutup ini. Beliau sering meresmikan dan ingin menutup juga ini. Oke, saya kira itu makasih. Barangkali dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Yai. Matur suwun, Bapak. Terima Saya kasih. tak anu dulu ya. Live nggih. Sik tak putune sik ben Oh, ben ku kanggo apa ki mau apa jane kanggo apa? PJ, Pak. Iya Pak. SPJ ya. SPJ. SPJ ya. Untuk duit 10 juta lumayan. Sekali saya ulangi 10 juta. Yang bayar ya Mbak Imah itu. Makanya Mbak Imah itu uangnya banyak. Itu oke. Matur nggih. Saya mau live dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, luar biasa. Bapak Ibu tadi itu narasumber kita istimewa. Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG itu selain WI di Balediklat Semarang, beliau juga ulama yang non-stop jobnya. Jadi wajar kalau beliau itu selalu apa ya, selalu paket komplit. Tausiah sekaligus narasumber begitu, tapi menyenangkan ya, luar biasa. Baik, kiranya cukup agenda coaching kita pada sore hari ini. Energinya sudah tinggal 10% kayaknya, apalagi itu Mas Aldi. Kayaknya sudah butuh refreshing ini. Oke. Sepertinya cukup ya agenda sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif rekan-rekan peserta Latsar. Tetap semangat,
lanjutkan tugas-tugas diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tetap tersenyum walaupun penuh di sini kepala nih. Mbak Alifa always smile, terus Mbak Ainaya juga dan Mbak Anisatul ini ayo harus full energy. Oke? Saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Terima kasih.